Sudah. Baik, Sudah. adik-adik, hari ini saya akan menjelaskan dulu materi awal dari patologi klinik, yaitu tentang pengantar patologi klinik. Seperti yang sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan, bahwasanya patologi klinik ini adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pemeriksaan laboratorium suatu penyakit untuk mendiagnosis dan memantau terapi terhadap suatu penyakit, ya. Nah, dasar dari perawatan pasien ya biasanya, jadi pasien datang ke rumah sakit itu kan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosis. Pasien ini sakit apa sih sebetulnya? Nah, di situ tentu ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh dokter ya, berikut juga tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan diagnosis pasien. Selanjutnya juga dari diagnosis tersebut, tentu didukung dengan data-data yang ada, dokter ini akan memutuskan terapi apa yang sesuai untuk pasien tersebut. Begitu. Nah, biasanya di dalam menentukan diagnosis seseorang, dokter ini akan pertama melihat atau pemeriksaan fisik pasien, gitu ya, atau physical examination. Bagaimana gejala-gejala yang terlihat oleh pasien, yang dirasakan oleh pasien. Kemudian dari situ dokter juga biasanya melakukan anamnesa dan juga melihat riwayat pasien gitu. Apakah dia punya penyakit keturunan ya, bagaimana di dalam keluarganya atau riwayat pasien sebelum-sebelumnya ya. Nah, apakah pernah menderita penyakit tertentu? Nah, itu juga biasanya diperiksa atau dipantau oleh dokter. Tidak hanya pemeriksaan fisik dan juga memahami riwayat pasien, ya, dokter membutuhkan pemeriksaan real time berupa pemeriksaan laboratorium, gitu. Ya, untuk melihat secara objektif pasien ini bagaimana kondisi tubuhnya, ya. Nah, inilah yang akan dibahas secara detail di patologi klinik. Biasanya dalam pemeriksaan laboratorium ya itu ada sampel-sampel yang digunakan misalnya adalah darah pasien atau juga plasma atau serumnya ya. Ada juga mungkin urinnya. Ada misalnya cairan transudat eksudatnya, sputum pasien, kemudian dikultur begitu ya, lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium mikrobiologi biasanya ya untuk melihat adanya infeksi. Kemudian ada yang melihat dari sisi kandungan urinnya, ya, urinalisa namanya ya. Kemudian juga yang terakhir ini kita sering dengar di COVID-19 ada yang juga menggunakan di laboratorium biomolekuler ya sampai ke level molekuler. Melihat ada tidaknya substansi material virus gitu ya. Itu sudah lebih spesifik. Dalam pemeriksaan laboratorium dikenal dengan prinsip spesifisitas ya. Spesifisitas ini berarti suatu hasil pemeriksaan yang sangat spesifik, menunjukkan ini spesifik menuju kepada spesies tertentu atau tidak, gitu ya. Jadi nanti arahnya adalah pemeriksaan laboratoriumnya akan lebih valid. Misalnya pemeriksaan COVID-19 ya. Kalau dikatakan di situ bahwa pemeriksaan COVID-19 dengan rapid test ya, rapid test antibody itu kurang spesifik dibandingkan dengan PCR ya. Dalam artian begini, kalau dia menggunakan rapid test antibody itu berarti kan yang kita lihat adalah antibodinya. Nah, munculnya antibodi itu tidak selalu dikarenakan respon kita itu hanya kepada COVID-19 ya. Mungkin golongan virus corona yang lain atau virus influenza misalnya seperti itu yang sejenis ya bisa menimbulkan antibodi IgM dan IgG. Nah, kurang spesifik sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan PCR, yaitu melihat material virusnya, apakah betul SARS-CoV-2, gitu ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapan di dalam pemeriksaan laboratorium, mulai dari yang general
sampai dengan yang spesifik. Nah, misalnya juga contoh kasus lain demam berdarah ya. Demam berdarah itu kan penyebabnya adalah virus dengue. Biasanya pemeriksaan laboratorium yang dilakukan biasanya darah lengkap dulu. Dilihat bagaimana status darah lengkapnya, eritrositnya, trombositnya, Hb-nya, begitu. Nah, setelah terdapat indikasi penurunan trombosit ya, kemudian juga dihubungkan dengan pemeriksaan fisik bahwasanya ada panas tinggi, lalu ada ruam-ruam merah ya pada kulitnya, kemudian juga kondisi-kondisi spesifik demam berdarah lainnya. Kadangkala kan gejala demam berdarah dengan malaria itu mirip gitu ya, mirip. Untuk itu diperlukan pemeriksaan laboratorium yang lebih spesifik ya. Ya, dari tahap laboratorium pengujian darah lengkap yang tadi dilakukan, ya dilakukan satu step di atasnya yang lebih spesifik lagi, yaitu melihat adanya IgG dan IgM untuk demam berdarah, dengue, gitu ya. Nah, dari sini akan terlihat, oh ternyata ada antibodi untuk anti demam berdarahnya. Ingin lihat spesifik lagi, misalnya bisa dengan menggunakan PCR secara biomolekular. Itu nanti melihat apa? Bisa melihat material virus dengue yang biasanya digunakan adalah gen NS1, ya NS1. Dulu mungkin di bioteknologi saya sempat menjelaskan bagaimana kita mendesain vaksin ya. Itu dilihat dari kan ada vaksin vaksin yang dia diambilnya subunitnya, yaitu pada kapsid virusnya ya, bukan material virus RNA atau DNA-nya. Nah, ini di dalam pemeriksaan laboratorium juga seperti itu ya, sama. Ada yang spesifik bisa ke material virusnya, dilihat ada tidaknya RNA atau DNA virus, atau juga dilihat dari ada tidaknya subunit atau protein virus pada kapsidnya. Nah, kalau untuk demam berdarah ini biasanya NS1 ya, NS1. Kalau HIV mungkin kalian pernah tahu ada GP120 gitu ya. Di bioteknologi dulu diambil itu si subunit protein itu. Nanti ada yang dikembangkan untuk vaksin, ada yang dikembangkan untuk antisera atau untuk tes diagnostik ya. Nah, kalau kalian periksa COVID itu kan ada kit-kit untuk antibody, untuk antigen. Nah, itu di dalamnya apa isinya ya? Kok bisa mendeteksi ya? Pernah bertanya seperti itu enggak ya? Nah, itu isinya adalah proteinnya virus yang ketika nanti dia direaksikan dengan darahnya si pasien, itu akan terbentuk ikatan antigen antibody yang memunculkan misalnya garis warna merah ya. Tentu ada substansi kromofornya juga yang menunjukkan warna. Jadi seperti itu adik-adik ya, tahapan pemeriksaan laboratorium itu mulai dari yang umum sampai dengan yang spesifik ya, supaya tidak salah di dalam proses diagnosis ya, tidak salah juga di dalam pemberian terapi yang sesuai. Ya, jangan-jangan kalau kita hentikan pemeriksaan hanya pada darah lengkap saja, kita bisa salah diagnosis. Harusnya mungkin dia demam berdarah, salah diagnosis malaria ya, otomatis ya nanti terapinya juga salah gitu ya, perawatannya juga tentu tidak sesuai. Nah, pemeriksaan laboratorium ini tidak berhenti sampai di situ ya adik-adik ya. Dokter biasanya juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan seperti teknik pemeriksaan sinar imaging, bisa CT scan gitu ya, bisa MRI ya. Itu untuk melihat organ dalam dia mengalami kerusakan jaringan atau tidak ya. Misalnya kalau COVID ya, dilihat paru-parunya itu ada banyak cairan sputum yang mengotori paru-paru atau tidak, seperti apa gambarannya, keparahannya kan bisa juga dilihat dari situ. Tapi kalau patologi klinik nanti lingkupnya enggak ke situ ya. Patologi klinik nanti lingkupnya hanya di pemeriksaan laboratorium saja yang sampelnya adalah cairan tubuh atau organ-organ tubuh manusia. Begitu. Lalu dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut, maka dokter akan melakukan diagnosis. Nah, dokter ini ada dasarnya menentukan diagnosis. Setelah itu baru menentukan terapi pengobatan yang sesuai, kemudian dievaluasi ya.
bagaimana setelah diberikan obat ini? Tentu nanti dilakukan pemeriksaan fisik lagi, pemeriksaan laboratorium lagi, dan imaging lagi, begitu, untuk melihat apakah berhasil atau tidak terapinya. Nah, di sini yang nanti jadi fokus untuk kalian ya, untuk farmasisnya. Keberhasilan terapi yang dilihat dari perkembangan pemeriksaan laboratorium. Ya. Patologi klinik atau clinical patologi ini sudah berkembang sejak lama ya, dalam menunjang diagnosis, kemudian dalam pemantauan perjalanan penyakitnya bagaimana, dan membantu penilaian pengobatan individual. Ya. Nah, perkembangan patologi klinik ini dari dari awal ini sangat sederhana ya, dulu masih pemeriksaan HCl lambung ya, adanya glukosa pada urin ya, protein pada urin gitu ya. Lalu lebih ke bawah lagi lebih spesifik dan teknologinya lebih canggih ya. Teknologinya lebih canggih ini bisa dari sisi alatnya ya. Kalau dari sisi pemeriksaannya itu lebih spesifik yang saya katakan tadi. Nanti tentu hasil pemeriksaannya akan lebih valid. Begitu. Nah, misalnya saja saya ceritakan ini perkembangan pemeriksaan hemoglobin ya. Kalau dulu pemeriksaan hemoglobin di puskesmas itu masih menggunakan membandingkan warna antara darah yang diperiksa dengan standar ya. Nah, kita nggak tahu juga standar itu semakin lama waktu apakah warnanya berkurang atau tidak, otomatis kan pemeriksaannya itu tidak valid ya adik-adik ya. Itu. Nah, ini namanya metodenya HB Sahli ya, HB Sahli. Nah, kalau kemudian berkembang ada namanya HB Sianmet. Ya, HB Sianmet ini dia menggunakan alat namanya fotometer. Mungkin kalian pernah tahu di biomedik itu ada alat fotometer ya. Jadi di sini nanti kelihatan kadar HB-nya secara kuantitatif ya, tidak hanya melihat pada secara kasat mata membandingkan warna dengan standar aja. Itu kan bisa personality bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ya. Ada yang melihatnya kadarnya 11, ada yang kadarnya 12 dari warna yang ada itu. Kemudian juga bisa jadi misalnya dia taruh dengan dekat dengan sinar, dengan tidak dekat dengan cahaya ya, agak jauh dari cahaya matahari, itu warnanya juga bisa beda. Nah, itu kan tidak spesifik. Akhirnya hasilnya bisa tidak valid. Nah, kemudian berkembanglah ke HB Sianmet tadi menggunakan fotometer yang di situ sudah jelas alat yang akan membaca dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, dia ditembakkan ke molekul HB-nya, membaca ya, HB-nya terikat dengan reagen Sianmet hemoglobin, kemudian dia terbaca oleh fotometer, kedetek berapa kadarnya. Gitu. Yang lebih baru lagi itu ada namanya hematologi analyzer. Ini yang punya di rumah sakit yang berkembang ya, besar ya. Anwar Medika ini juga sudah punya. Satu kali tetes darah itu bisa keluar banyak sekali data. Ya, kalau saya bilang yang fotometer untuk Sianmet itu kan kita hanya dapat data HB saja ya. Tapi kalau untuk hematologi analyzer itu satu tetes darah itu bisa keluar banyak data, tadi HB ada, eritrosit ada, MCV ada, kemudian SGOT, SGPT ada, semuanya banyak. Trombosit ada semuanya. Ya, itu lebih canggih lagi. Itu perkembangan pemeriksaan patologi klinik. Sebagai ilmu dasar, ini patologi klinik berkaitan dengan ilmu kedokteran, fisiologi, biokimia, fisika juga ya, karena nanti mungkin ada hubungannya dengan pemeriksaan alat, bagaimana alat itu bekerja, deteksinya gitu ya. Tapi kalian tidak terlalu dalam ke situ, lebih kepada hasil pemeriksaan seperti apa dan interpretasinya bagaimana. Kemudian kimia, biokimia, anatomi, histologi ya, ini kalau jaringan nanti ya. Patologi anatomi PA ya, itu, kemudian biologi molekuler ini kalau menggunakan PCR ya, lalu patofisiologi dan patologi. Sebagai ilmu terapan nanti patologi klinik menganalisa spesimen tubuh manusia, bisa berupa cairan tubuh, bisa berupa jaringan itu ya. Nah, ini definisinya tadi sudah jelas saya kira.
Kemudian perkembangan teknologinya ini juga harus kita amati ya. Kalau untuk antibody misalnya, antibody itu tidak hanya rapid test yang biasanya kalian lakukan itu ya. Kalau rapid test itu kan tidak kelihatan berapa kadarnya, hanya reaktif, non reaktif begitu saja ya. Kalau mau lihat kadarnya berapa titer antibody yang ada pada pasien COVID itu menggunakan ELISA, enzim linkage immunosorbent assay. Itu kelihatan berapa kadarnya. Jadi kalau terapi plasma convalescence itu adik-adik, itu kan diambil dari plasmanya orang yang sudah pernah kena penyintas ya COVID-19 yang sudah sembuh. Kemudian dilihat dulu titer antibodinya berapa. Ya kalau sedikit ya nggak dipakai ya adik-adik ya. Nah, karena nggak sumbut ya sama rejeksi yang mungkin ditimbulkan. Sekalian dari pasien yang titer antibodinya itu banyak. Begitu. Itu dilihatnya dengan ELISA adik-adik. Ada juga metode lain misalnya Western blotting ya. Nanti akan kita jelaskan pada bab-bab yang berikutnya ya, lebih spesifik nantinya. Gitu. Nah, tujuannya adalah membantu dokter untuk memastikan diagnosis, kemudian sebagai screening untuk melihat kelainan yang diderita oleh seseorang, dan untuk meramalkan risiko yang mungkin muncul ya pada penderita atau pasien tertentu dengan penyakit tertentu. Kemudian juga membantu menegakkan diagnosis dalam rangka untuk memantau penyakit ya, dan juga pergerakan prognosis perkembangan penyakit itu sendiri, apakah untuk promotif, preventif ya, kuratif dan rehabilitatif gitu. Bagaimana dari hasil-hasil pemeriksaan itu dokter akan menentukan dia pada tahap prognosis seperti apa ya. Lalu juga ini untuk tata laksana terapi bagi farmasis gitu ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium dapat digunakan dengan tujuan ini macam-macam ya, mulai dari screening penyakit subklinis, konfirmasi pasti untuk diagnosis, menentukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis, membantu pemantauan pengobatan, menyediakan informasi prognosis. Prognosis itu perjalanan penyakit adik-adik ya, mulai dari awal kemudian berkembang sampai dengan komplikasi gitu ya, atau sembuh, itu perkembangan penyakit atau istilahnya prognosis ya. Memantau perkembangan penyakit, mengetahui ada tidaknya kelainan yang banyak dijumpai yang berpotensi berbahaya bagi pasien ya. Ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Memberikan ketenangan baik pada pasien maupun klinisi karena tidak didapati penyakit dengan adanya hasil pemeriksaan tadi. Ini bidang-bidang yang berkaitan dengan patologi klinik adik-adik. Ada kimia klinik. Kimia klinik ini biasanya sampelnya adalah plasma atau serum ya. Kemudian juga cairan tubuh bisa di sini di kimia klinik. Mungkin kalian misalnya cari referensi bukunya, kalau nggak ada bunyi patologi klinik ya bisa cari kimia klinik, hematologi. Kalau hematologi darah ya, jelas. Imunoserologi ini untuk mendeteksi antibodi dan substansi imun lainnya, bisa sitokin mungkin ya. Lalu mikrobiologi, ya ini juga masuk di dalam bahasan patologi klinik ya. Misalnya pemeriksaan BTA gitu ya, bakteri tahan asam untuk tuberkulosis ya, ini masuk di dalam patologi klinik. Laboratoriumnya yang ada di lab pengujian atau lab klinis itu ada lab hematologi sendiri ya, lab onkologi ini untuk kanker keganasan, biasanya ada patologi anatominya, juga ada screening untuk biomolekuler ya. Lalu lab infeksi dan penyakit tropis ya, bisa virologi, bisa bakteriologi gitu. Nah, penyakit tropis juga bagian dari tugas kalian ya, tadi ya sudah saya pilihkan demam berdarah. Kemudian jantung dan pembuluh darah, ini lab sendiri biasanya ada ya. Lab ginjal dan untuk hipertensi, laboratorium saluran cerna dan hepar atau hati, lab untuk alergi dan imunologi dan metabolik serta endokrin ya, untuk melihat mendeteksi kadar
hormon ya di dalam tubuh kita normal atau tidak. Tadi ini manfaatnya sudah kita jelaskan ya, untuk patologi klinik sudah jelas. Ini contoh ya, contoh kasus misalnya pada penderita infak miokard ya. Infak miokard itu kan dicirikan dengan adanya kematian sel jantung adik-adik ya. Sel jantungnya banyak mengalami nekrosis sehingga dia mengalami dalam proses fisiologisnya ya, dia untuk memompa darah itu berat ya. Ini salah satu penyakit jantung. Markernya atau penanda, biasanya kalau kita ngomongin patologi klinik dari aspek molekular, biomolekular, kita harus tahu yang namanya marker atau penanda. Nah, pada penyakit myocardial infarction atau infak miokard ini biasanya markernya adalah troponin 1 ya. Troponin 1-nya tinggi biasanya adik-adik. Nanti bisa dilihat orang dengan gejala penyakit jantung dengan troponin tinggi itu bisa dipastikan dia mengalami infak miokard. Jenis penyakit jantungnya adalah infak miokard. Ya, ini penyakit jantung itu kan juga banyak ya, adik-adik ya. Tidak hanya infak miokard, ada aritmia, kemudian ada jantung koroner gitu ya, dan semuanya itu punya penanda masing-masing. Jadi si dokter ini akan tahu bagaimana dia memberikan terapi kepada pasiennya dengan melihat jenis penyakit jantungnya apa gitu ya. Kalau infak miokard ini penanda atau markernya adalah troponin 1. Gitu. Nanti kita akan belajar ya di dalam patologi klinik marker-marker penanda-penanda untuk berbagai penyakit itu apa saja. Ada penanda utamanya ya, ada pendukung gitu biasanya ya. Kalau diabetes mellitus itu gula darah ternyata belum bisa dikatakan sebagai penanda utama. Karena gula darah itu kan fluktuatif ya, Adik ya. Bisa kalau makan dia bisa tinggi ya, begitu. Kalau dia puasa bisa rendah gitu ya. Sangat fluktuatif sehingga harus ada penanda yang stabil. Biasanya kalau untuk diabetes mellitus itu penanda utamanya adalah HbA1c ya. Itu dia bisa tidak berubah selama 3 bulan gitu ya. Sebentar. Suara Bu Martina terdengar enggak, Dek? Soalnya ada orang potong rumput ya. Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar. Dengar, Bu. Oh ya sudah. Sebentar. Nah, spesifiknya diabetes mellitus tadi apa ya, Bu? Soalnya terputus-putus di saya. Oh, sebentar ya. Oke. Kenapa, Mbak? Pemeriksaan diabetes mellitus ya? Iya, Bu. Itu tadi Oke. petanda spesifiknya apa ya, Bu? Pemeriksaan Soalnya diabetes mellitus utama itu namanya HbA1c ya, Adik-adik. Suaranya banget. Terdengar HbA1c? Iya, Bu. Sudah. Ya, saya jelaskan. HbA1c itu adik-adik adalah gula darah yang menempel pada hemoglobin kita. Biasanya dia itu akan stabil selama 3 bulan. Jadi walaupun adik-adik makan, walaupun adik-adik puasa, itu akan tetap kadarnya. Begitu juga pada penderita diabetes mellitus. Jadi pemeriksaan gula darah tetap dilakukan ya. Bagus lagi dia bisa melakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, dalam 3 bulan yang stabil itu dia tidak akan berubah-ubah. Jadi untuk terapinya jadi lebih spesifik ya. HbA1c ini yang biasanya dipegang untuk pemeriksaan utama pada diabetes mellitus. Cuma memang tidak semua fasilitas kesehatan itu menyediakan pemeriksaan HbA1c ya. Termasuk lumayan mahal ya adik-adik ya, tapi sebenarnya terjangkau kok ya, sebenarnya terjangkau. Kalau mau lebih melihat spesifik kondisi gula darah itu memang HbA1c ini. Itu salah satu contoh yang bisa saya jelaskan untuk marker
Jadi kalian harus tahu markernya untuk penyakit ini apa sih yang stabil ya. Kalau gula darah ya itu tadi saya ceritakan. Walaupun dia puasa ya, walaupun dia puasa hari ini bisa puasa, besoknya itu kan bisa gula darah bisa berubah gitu. Nah, kalau HbA1c 3 bulan dia tidak berubah karena kan kerusakan dari eritrosit. Eritrosit itu kan umurnya 120 hari Adik-adik ya. 120 hari itu kan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan lebih lah ya, 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau eritrosit ini masih hidup, ya, gula darah yang tertambat menempel pada Hb yang kita katakan HbA1c ini juga akan tetap pada kadarnya. Begitu. Jadi paham ya sampai di sini ya. Nah, inilah pentingnya marker atau penanda yang spesifik pada penyakit-penyakit tertentu. Oke, alhamdulillah sudah selesai potong rumputnya ya. Kemudian ini beberapa contoh untuk marker juga ya. Misalkan anemi, ini ada Hb ya, hemoglobin atau hematokrit ya. Hematokrit itu kadar darah total ya di dalam plasma darah ya. Komponen darah itu kan macam-macam, ada sel darah, ada plasma darah. Nah, HCT atau hematokrit itu kadar sel darahnya dibanding dengan kadar plasmanya. Itu berapa ya? Itu nanti ada nilai normalnya juga, nanti kita bandingkan. Ya, itu pentingnya marker atau penanda. Kemudian dalam pemeriksaan itu ada 3 step adik-adik, ada namanya pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Ya. Ini ketiganya ini sangat menentukan sekali dalam hasil pemeriksaan, valid atau tidaknya. Itu ditentukan dari 3 tahapan ini. Kalau pra-analitik itu berarti tahapan sebelum dilakukan pemeriksaan. Misalnya apa? Seger atau tidaknya sampel, ya. Kemudian terkalibrasinya alat, ya. Terkalibrasi atau tidak. Ini sangat menentukan. Urin misalnya ya. Urin dia akan rusak setelah 3 jam. Itu ya. Nah, maka kalau dia ambil sampel ya tidak boleh 3 jam, harus segera diperiksa. Darah juga begitu. Ada masanya. Jadi harus mengetahui ini pra-analitiknya. Ya, tapi kalian tidak harus terlalu detail ya, karena ini pekerjaan anak TLM ya, anak TLM ini sampai situ. Kemudian analitik adalah pada saat pemeriksaannya ya, dia benar stepnya atau tidak, prosedurnya yang dilakukan sudah benar atau tidak, itu di analitik. Kalau pasca analitik adalah setelah dilakukan pemeriksaan itu, misalnya pembacaan itu ya. Siapa yang memiliki kewenangan untuk membaca hasil pemeriksaan laboratorium? Bukan TLM ya, tetapi dokter. Nah, orang TLM, orang lab itu hanya memaparkan ini loh hasilnya, ya, sebenar-benarnya, tidak dia berargumen apapun gitu ya. Yang berhak menjustifikasi hasil pemeriksaan laboratorium itu adalah tetap dokter, ya. Misalnya untuk hasil lab ya, yang paling bagus, yang paling valid adalah dokter spesialis patologi klinik. Ya, memang ada kan spesialis PK sendiri ya. Itu dokter umum ya bisa ya, nanti tergantung dari pasiennya itu dirawat di mana begitu ya. Begitu. Biasanya kolaborasi ya, dokter umum dengan dokter patologi klinik, bagaimana hasil laboratoriumnya sehingga nanti dokter ini bisa menentukan ya. Atau orang dengan penyakit dalam, orang diabetes mellitus biasanya kan dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam, biasanya juga berkonsultasi dengan dokter patologi klinik untuk hasil laboratoriumnya. Begitu adik-adik ya. Ini beberapa hal teknis terkait dengan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Saya pikir untuk farmasi tidak terlalu dalam di sini ya. Nanti sekilas saja, nanti untuk bahan bacaan saja adik-adik ya. Nah, untuk berikutnya ini nanti sudah masuk ke substansi pembahasan di dalam patologi klinik. Jadi ini tidak saya sampaikan di awal ya, karena nanti sudah spesifik ke misalnya ini darah ya, nanti ada pembahasan untuk hematologi sendiri. Misalnya di hepar, di ginjal bagaimana, ini akan berbeda-beda. Begitu ya, di gangguan metabolik itu juga ada sendiri. Jadi mungkin untuk pengantar cukup sampai di sini untuk memberi wawasan adik-adik tentang patologi klinik ya.